Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur dan saya tetap semangat untuk tetap memberitakan kebenaran, kabar baik, kabar sukacita buat setiap kita di tengah-tengah badai COVID ini. Ya kan, badai tidak akan menghalangi kita untuk bersukacita. Segala virus sakit penyakit tidak menghalangi kita untuk bersukacita karena kita tahu kita sudah diselamatkan, kita sudah dibela, kita sudah ditolong dan kita selalu disertai Tuhan. Puji Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, saya sangat berharap setiap kita tetap terus bersukacita memuji-muji Tuhan. Saya sangat berharap setiap kita tetap terus datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah bersyukur adalah suatu korban yang memuliakan nama Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, selama beberapa minggu belakangan ini kita sudah bahas tentang kekuatan kita. Kenapa kita bahas tentang kekuatan? Lagi-lagi saya kembali mengingatkan setiap kita perlu kuat karena kita tahu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita perlu kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Kita perlu kuat bukan berarti karena tidak ada masalah. Kita perlu kuat karena kita tahu tidak ada badai masalah yang terlalu besar untuk kita hadapi, untuk kita jalani, karena kita tahu penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi milik bagian setiap anak-anak Tuhan. Dan beberapa minggu belakangan ini kita sudah belajar tentang kekuatan kita, ya kan? Kita sudah belajar bagaimana ketika kita memiliki kerinduan mencari Tuhan. Alkitab katakan orang yang rindu datang kepada Tuhan, orang yang rindu untuk mengadakan ziarah, makin lama makin kuat. Kata pemazmur kemarin kita sudah belajar, ya kan? Dan beberapa hari lalu kita juga sudah belajar bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Istilahnya gak pernah habis baterainya gitu kan, gak pernah habis kekuatannya. Kenapa? Karena pengharapannya ditujukan kepada Tuhan, karena pandangan ditujukan kepada Tuhan, sehingga dia menanti-nantikan Tuhan. Dan Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Dan kemarin lagi kita sudah belajar bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita mengerti betul bahwa kekuatan kita ketika kita mengenal pribadi Allah kita. Kita menyembah bukan Allah yang tidak kita kenal. Kita menyembah pribadi Allah yang kita kenal. Kalau kita kenal yang kita sembah, maka seharusnya kita tahu apa yang sudah Dia janjikan. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, harusnya kita tahu bagaimana penyertaannya selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau kita kenal siapa pribadi yang kita sembah, berarti kita mengerti betul Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar terakhir, di poin terakhir, sumber kekuatan kita. Yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Nah, biar bagaimanapun yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Mau sehebat apapun dalam kita menghadapi tantangan, mau sekuat apapun kita menghadapi badai hidup dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, yang kita perlukan hari-hari ini dan hari-hari selamanya, kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Dan izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang berjanji, aku Allah Immanuel, aku Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan yang berjanji, tidak akan pernah Dia ingkari apa yang Dia janjikan. Kalau Dia bilang Dia berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita imani. Mungkin tidak terlihat secara fisik, namun kita lihat dari penyertaan Tuhan. Dan buktinya itu terlihat sampai dengan malam ini. Kita ada, sebagaimana kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Nah, kita akan baca Alkitab kita malam hari ini, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan. Tuntunan Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih
Malam hari ini adalah malam yang dahsyat, malam yang luar biasa, karena kami akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan berbicara bagi kami melalui siaran Blok Airtime malam hari ini. Tuhan, kami rindu ada pengharapan, ada kekuatan di balik setiap firman Tuhan. Karena itu kami rindu selalu mendengarkan firman-Mu. Karena setiap kali kami mendengar firman-Mu, firman-Mu menerangi langkah kami. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Dan setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami semakin percaya bahwa badai hidup boleh ada, badai hidup boleh besar, namun kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bicara bagi masing-masing kami, rekan-rekan yang ada di Radio Maestro, Sobat Maestro dimanapun mereka berada, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, sehingga kami diberikan hati yang siap ditaburi oleh firman-Mu, hati yang gembur, hati yang subur, dan di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang berbicara bagi kami. Haleluya. Amin, amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama sumber kekuatan kita yang kelima, yang terakhir, tentang penyertaan Tuhan. Kejadian 39. Nah, saya percayalah setiap kita Sobat Maestro sudah bertahu betul tentang kisahnya Yusuf ini, ya kan? Kejadian 39 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian 39 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismailit yang telah membawa dia ke situ. Jadi dengar baik, ada cara-cara Tuhan yang membawa Yusuf sampai ke Mesir. Nah, itu sebabnya kita mengerti, kita nggak bisa menghalangi cara Tuhan bekerja. Sekalipun Tuhan bisa pakai orang jahat, orang yang merancangkan kejahatan dalam kehidupan Yusuf, sehingga tanpa Yusuf sadari, Yusuf sudah dibawa oleh rancangan orang jahat di dalam penyertaan Tuhan masuk ke dalam janji Tuhan. Nah, selalu saya bilang, Sobat Maestro dimanapun kau berada, izinkan Tuhan berkarya, jangan memakai pikiran kita, ya kan? Jangan sampai kita makai cara kerja kita, cara pandang kita untuk masuk ke dalam cara kerja Tuhan. Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena cara kerja Tuhan tak terselami, iya kan? Cara kerja Tuhan, cara-cara Tuhan bawa hidup kita untuk masuk dalam rencana Tuhan itu tidak terselami. Makanya Alkitab jelas bilang, kita cuma tanah liat, kita hanya dengar saja, kita hanya taat saja, kita hanya lakukan, kita hanya berserah saja. Karena kalau kita berserah, maka kita akan dituntunnya, dibawanya kepada rencana-rencana Tuhan. Yusuf, tanpa dia sadari, tiba-tiba dia sudah ada di Mesir dengan cara-cara Tuhan memakai rancangan orang jahat. Itu sebabnya jangan pernah komplain, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh sekalipun rancangan orang jahat tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang bisa, yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, mengubahkan rancangan orang jahat menjadi masuk dalam rancangan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kuncinya, wow, dahsyat, adalah penyertaan Tuhan. Tidak peduli orang banyak seperti apapun yang berusaha menjatuhkan kita, tidak peduli rancangan jahat manusia seperti sehebat, sedetail apapun mereka rancangkan kita kepada kejahatan-kejahatan. Namun kalau Tuhan menyertai kita, wow saudaraku, Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Oh haleluya, dimanapun orang disertai Tuhan, selalu ada belas kasihan Tuhan. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya yang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi dengar baik, kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iya kan? Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang dipercayakan untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, untuk membawa berkat, bukan membawa kutuk bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi ingat saudara dan saya, panggilan kita adalah menjadi berkat. Amin.
Yusuf ditempatkan oleh Tuhan di Mesir, di rumah Potifar. Dan Tuhan memberkati rumah orang Mesir ini, Alkitab catat. Bukan karena orang Mesir ini, namun karena Yusuf. Iya kan? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi ada berkat orang benar yang terdampak, yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun dia tidak mengenal Yesus, sekalipun dia tidak mengenal Alkitab. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Wow, haleluya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang, ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, rekan, sobat maestro dimanapun kau berada malam hari ini. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah penyertaan Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta, bukankah kita sudah disertai Tuhan dengan Roh Kudus? Amin, amin. Hanya seringkali kita lupa bahwa kita sudah bersama Tuhan. Iya kan? Iya kan? Jujur, seringkali kita suka latah gitu kan, ngelihat keadaan takut, ngelihat berita, dengar berita, khawatir, panik. Waduh, apalagi berita hari-hari ini. Wah, kalau kita dengar ya kan, ada yang bilang lagi prediksi bahwa setelah COVID badai ini mulai menurun, setelah gelombang besar COVID badai ini mulai menurun, maka akan ada gelombang-gelombang susulan, gelombang kedua yang mungkin tidak terlalu besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, mau sebesar apapun gelombang, kita punya Tuhan yang menyertai kita di tengah-tengah gelombang. Gelombang pertama boleh dilalui kita oleh bersama dengan Tuhan, maka gelombang kedua, ketiga, keempat, berapapun gelombang ada di hadapan kita tetap melihat kemenangan yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan. Amin, saudaraku. Oh, saya sangat antusias, saya sangat semangat membagikan firman Tuhan malam hari ini supaya kita mengerti hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita ditentukan oleh penyertaan Tuhan. Jadi come on, jangan bersungut-sungut lah, jangan komplain lah. Ingatlah, kita ini disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan itu jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Ya kan, Paulus dan Silas ditangkap di penjara, saudaraku, karena memberitakan Injil. Mereka nggak komplain, harusnya mereka punya alasan komplain kok. Mereka punya alasan mengeluh, Tuhan kami memberitakan Injil, tapi kenapa kami di penjara, kami ditangkap, mana pembelaan Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Harusnya ada. Namun apa yang dilakukan Paulus dan Silas dalam penjara? Mereka memuji-muji Tuhan. Oh haleluya. Mereka bersuka cita dalam penjara. Akhirnya mujizat terjadi. Sendi-sendi penjara terbuka, engsel-engsel penjara terbuka, tahanan pintu-pintu tahanan terbuka. Bahkan ada hujan pertobatan di dalamnya. Saudaraku, penyertaan Tuhan selalu membawa kedahsyatan dalam hidup kita. Intinya yang perlu kita ingat adalah selalu katakan, aku adalah orang yang disertai Tuhan. Amin. Jangan pernah terlalu fokus dengan apa yang kau lihat. Karena seringkali saya selalu bilang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mempengaruhi hidup kita. Karena itu sebagai rekan sekerja Tuhan malam hari ini, saya cuma mau ingatkan, kembali banyak merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita. Amin, saudaraku. Nah, kita belajar dari Yusuf tentang penyertaan Tuhan. Saya pelajari penyertaan Tuhan ini dahsyat, saudaraku. Iya kan? Dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena kita nggak perlu tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kita nggak perlu tahu akan apa yang ada di hadapan kita. Yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat adalah saya disertai Tuhan. Wow. Kalau kita mengingat dan kita tahu bahwa saya adalah disertai Tuhan, apapun Tuhan bisa pakai, siapapun Tuhan bisa gunakan, keadaan parah seperti apapun, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sobat maestro dikasih dalam Tuhan, saya pelajari tentang penyertaan Tuhan ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Jadi dari awal saya sudah bilang, betul, kalau kita percaya Yesus bilang, aku memegang tangan kananmu. Alkitab jelas katakan, kalau engkau aku pegang, jelas tidak ada yang bisa merebut engkau dari tanganku. Yesus bilang demikian. Kalau aku sudah memegang engkau, tidak ada yang bisa merebut engkau dari tanganku. Bahkan Paulus jelas katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Penyakitkah, kelemahan tubuhkah, kesusahankah, penderitaankah? Tidak ada. Dengan kata lain, apapun yang kita alami, kasih Allah dalam hidup kita, dalam Yesus Kristus, tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi yang saya pelajari
perlu kita ingat selalu tentang penyertaan Tuhan ini. Jadi izinkan saya malam hari ini Sobat Maestro kembali merefresh apa yang sudah kita tahu. Sebenarnya sudah banyak anak Tuhan tahu, iya kan? Cuman seringkali itu yang saya bilang. Ya, Petrus juga ngalamin sih, ya kan? Petrus juga ngalamin gitu. Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus. Ketika ada badai di tengah-tengah perahunya, dia keluar berusaha untuk mengalami kuasa Tuhan berjalan di atas air. Namun Petrus, padahal di depan Petrus ada Yesus. Namun air bergoncang dan membuat dia takut, sehingga pandangannya tidak lagi dilihat arahkan kepada Yesus. Dan dia mulai tenggelam. Sederhananya, kalau pandangan kita sudah mulai tidak lagi fokus kepada Yesus, kalau pandangan kita hari-hari sudah tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, berarti ada sesuatu yang mencuri pandangan kita. Intinya begitu. Dan saudara, kita mesti tahu pekerjaan setan dari dulu jelas. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama kali dia kerjakan adalah dia curi pandangan kita dari Yesus. Sehingga pandangan kita tidak lagi kita arahkan kepada Yesus, namun kepada masalah, namun kepada kekurangan-kekurangan pasangan kita. Sehingga akhirnya kita komplain, kita mengeluh, pendeta kenapa pasangan saya kurangnya begini, kurang begitu, kurang begini. Tidak pernah memperlengkapi saya. Saudaraku, pertama kali iblis ambil alih adalah pandangan. Makanya ketika Hawa jatuh, Alkitab mencatat bahwa ketika Hawa melihat buah itu, dia lihat enak, sedap dilihat, enak dilihat dan sedap dipandang. Jadi dimulai dari fokus kita bergeser, pandangan kita bergeser, sehingga kita tidak lagi memandang Tuhan, namun memandang kepada masalah, memandang kepada kekurangan-kekurangan, memandang kepada rancangan-rancangan jahat manusia. Kita lupa bahwa kita masih disertai Tuhan. Setelah kita dicuri pandangan kita, apa yang dilakukan? Dia akan mulai membunuh. Dia curi, dia bunuh, dia binasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dari dulu kerjaan setan itu. Akhirnya dia bunuh iman kita. Setelah dia bunuh iman kita, maka kita akan binasa bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Akhirnya kita mulai kecewa kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali dalam penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus. Kita tidak lagi fokus kepada penyertaan Tuhan. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang mengatakan, Akulah Allah, Immanuel. Aku Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau Yesus bilang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, berarti memang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi saya pelajari begini, penyertaan Tuhan. Yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan, yang pertama, disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Jangan sampai salah, saudaraku. Ya kan, jangan kita bilang, mana disertai Tuhan, tapi suami saya belum bertobat. Disertai Tuhan, saya rajin ibadah, saya puasa, saya berdoa. Mana tapi anak-anak saya masih jauh dari Tuhan, saya udah berdoa, saya udah bersekutu. Saudaraku, disertai Tuhan bukan berarti dia mengalami masalah. Justru Alkitab mencatat Yusuf disertai Tuhan. Namun justru Yusuf mengalami masalah demi masalah. Daud diurapi Tuhan, disertai Tuhan, namun justru dia mengalami masalah demi masalah. Daniel masuk ke gua singa, bukan berarti dia tidak disertai Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur perapian, dipanaskan 7 kali lipat, bukan berarti dia tidak disertai Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, bukti bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti menghilangkan masalah. Bangsa Israel disertai Tuhan keluar dari tanah Mesir. Alkitab mencatat justru Tuhan sengaja mengizinkan mereka melalui padang gurun. Kenapa? Ini yang saya pelajari. Ternyata ketika kita mengerti disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Justru terkadang disertai Tuhan kita akan semakin banyak mengalami masalah. Loh, kok bisa pendeta? Jelas. Karena Tuhan mau di tengah-tengah masalah kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan mau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah masalah. Kalau nggak ada masalah, kalau hidup tenang-tenang, mana bisa kita melihat pertolongan Tuhan? Jadi yang pertama, yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan, disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Sorry, saya izinkan saya ngomong begini. Justru disertai Tuhan, kita akan melihat semakin tambah banyak masalah. Namun jangan komplain dulu. Di tengah-tengah masalah yang kau hadapi, satu masalah, Tuhan tunjukkan kuasa-Nya dan menyelesaikan masalahmu. Datang masalah baru, Tuhan tunjukkan dan menyelesaikan masalahmu. Datang masalah baru. Tujuan masalah dalam hidup saudara dan saya untuk memperlihatkan bagaimana campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan berlaku atas hidup saudara dan saya. Jadi dengar, yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan.
disertai Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah. Bahkan mungkin disertai Tuhan akan menambahkan masalah-masalah yang baru. Tujuannya sederhana, supaya kita melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam masalah-masalah kita. Yang kedua, di ayat yang ketiga Alkitab bilang begini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala berhasil, segala sesuatu dikerjakannya. Ayat 3, disertai Tuhan. Maksud saya yang kedua, yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan, disertai Tuhan itu dapat dilihat dari buahnya. Jadi saudaraku, Alkitab jelas katakan dari buahnya lah orang bisa melihat kita. Alkitab katakan tentang Yusuf, orang Mesir ini bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Dengan kata lain harusnya saudaraku, penyertaan Tuhan bisa dilihat dari kelakuan keseharian kita. Iya kan? Kelakuan keseharian kita jadi berkat nggak buat orang lain? Kenapa? Karena kalau kita disertai Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan menuntun kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak mungkin penyertaan Tuhan bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nggak mungkin. Orang Tuhan yang menyertai. Kalau Tuhan yang menyertai, berarti apapun yang kita lakukan harus membuktikan bahwa aku adalah orang yang disertai Tuhan. Alkitab bilang tadi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi jelas. Yang kedua, disertai Tuhan berarti dapat dilihat dari buahnya. Hari-hari ini kita mesti mengerti. Lihatlah dari kelakuan kita pribadi. Kita sendirilah yang bisa menilai pribadi kita. Kira-kira layak nggak saya disebut orang yang disertai Tuhan dengan perbuatan saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai orang muda, layak nggak saya disebut orang yang disertai Tuhan? Kalau engkau suami-suami masih gampang memaki istrimu, masih gampang ngomong kasar terhadap istrimu, dipertanyakan kau disertai Tuhan atau disertai setan? Iya kan? Karena kalau kita disertai Tuhan, mulut kita juga adalah mulut yang memberkati. Alkitab bilang dia memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudaraku, kalau kita seorang istri, kita berpikir kita disertai Tuhan gak ya? Kalau saya memberontak terhadap suami, saya keras kepala, saya nggak tunduk kepada suami, kira-kira itu adalah buah dari orang yang disertai Tuhan, bukan ya? Come on. Engkau orang muda, engkau gaya pacaranmu kira-kira mempermalukan Tuhan atau engkau sadar gak? Kalau engkau disertai Tuhan, kalau engkau disertai Tuhan, engkau tidak akan ada tempat gelap-gelap. Engkau tidak akan main sana sini, main main dalam pacaran gaya bebas kah, gaya punggung kah, gaya dada kah? Iya kan? Karena kita tahu kita sebagai orang muda disertai Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, apa yang kita buat pasti dilihat Tuhan. Kan sederhananya begitu. Nah, dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Saudaraku, kita mengerti bahwa orang yang disertai Tuhan bukan berarti ada orang ini tidak mengalami masalah. Sorry banget untuk memberitahukan hal ini. Orang yang disertai Tuhan mungkin akan bertambah masalah. Kenapa? Bukan Tuhan buat ini untuk iseng-iseng, no. Tuhan buat ini untuk membuktikan kepada kita, aku menyertai engkau. Kita katakan sekalipun kau harus lalui api, kau akan tidak dibiarkan dibakar. Sekalipun kau harus melalui air, kau tidak akan dihanyutkan. Dengan kata lain, kita akan tetap mengalami badai, kita akan tetap mengalami pergumulan. Namun di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, kita tetap ditolong Tuhan dan kita akan melihat benar Allah yang aku sembah adalah Allah yang menyertaiku. Daniel tetap masuk dalam gua singa, namun di tengah-tengah gua singa dia tetap disertai Tuhan sehingga tidak terjadi apa-apa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk dapat perapian, namun di dalam dapur perapian dia tidak terjadi apa-apa karena penyertaan Tuhan. Ini yang saya bilang, jangan salah tangkap tentang penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang harus mengerti engkau pasti akan mengalami masalah, bahkan mungkin bertambah banyak masalah. Untuk apa? Untuk Tuhan memperlihatkan pertolongannya dalam tangannya. Untuk Tuhan memperlihatkan pembelaannya dalam hidup. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada lagi fitnahan, saudaraku. Tidak ada lagi orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Justru Daud mengalaminya. Tapi ingat, penyertaan Tuhan akan menyatakan, Alkitab katakan, hakmu akan terlihat seperti siang dan kebenaranmu akan seperti fajar. Dan dengan kata lain, kita nggak perlu membela diri. Kita tahu kok Tuhan yang menyertai kita yang akan membela kita. Dan yang kedua yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan, disertai Tuhan, itu bisa dilihat dari buahnya. Mulai hari ini, introspeksi diri kita. Kalau saya disertai Tuhan, maka saya tahu apa yang saya buat dilihat Tuhan. Kalau saya disertai Tuhan, maka setiap kelakuan saya harusnya menjadi tanda, bukti bahwa saya adalah orang yang disertai Tuhan. Mulai hari ini, engkau suami-suami sadarlah. Engkau istri-istri sadarlah. Engkau orang-orang muda sadarlah bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan. Disertai Tuhan
miliki buah yang menghasilkan, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur di dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami. Kami masih punya Tuhan yang menyertai kami. Kami masih punya Tuhan yang menolong kami. Kami masih punya Tuhan yang menopang kami. Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti itu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Langkah hidup kami semakin hari semakin menunjukkan buah-buah bahwa kami adalah orang yang disertai Tuhan. Hari ini kami hanya mau fokus bahwa kami adalah pribadi yang disertai Tuhan. Kami tidak mau pusing dengan berita. Kami tidak mau pusing, tidak mau fokus kepada apa yang terjadi di hadapan kami. Yang kami tahu kami adalah orang yang disertai Tuhan. Maka kami tahu hidup kami akan ditolong Tuhan. Hidup kami akan dibela Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa secara khusus buat rekan-rekan yang ada di Radio Maestro, yang menyaksikan Radio Maestro malam hari ini. Tuhan tolong sehingga kami tetap menyadari pribadi kami adalah pribadi yang disertai Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami ya Bapak, kami adalah biji mata-Mu, kami terukir di telapak tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih punya Tuhan. Kami harus bangkit, kami harus semangat. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus buat juga mereka yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati Radio Maestro ini, owner, staff-staff yang ada diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.